Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindiawati dari S1 Kebidanan semester 1 Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi saya. Tak lupa pula hormat saya pada Dr. Natalina Susilawati SPA dan Dr. Hamonangan Simatupang SPOG selaku dosen yang telah membimbing saya di semester 1 ini. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu tentang karakteristik anatomi pada setiap ras Indonesia. Tingkat organisasi dalam tubuh manusia. Yang pertama ada tingkat kimia atau molekul, contohnya molekul kompleks protein. Yang kedua ada tingkat seluler. Yang ketiga ada tingkat jaringan, contohnya jaringan otot. Yang keempat, ada tingkat organ, contohnya organ jantung. Yang kelima, ada tingkat sistem organ, contohnya ada sistem pencernaan. Yang terakhir, ada tingkat organisme, ialah kesatuan seluruh sistem organ pada manusia yang akan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Sistem organ dalam tubuh manusia. Sistem organ itu meliputi 12 sistem. Yang pertama ada sistem integumen, yang kedua ada sistem skeletal, yang ketiga ada sistem muskular, sistem pernafasan, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem limpatik, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan. Selanjutnya ada sistem reproduksi pria, dan yang terakhir itu ada sistem reproduksi wanita. Di sini ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai sifat-sifat yang membedakan makhluk hidup dari benda mati dan yang memungkinkan sel-sel hidup untuk melaksanakan aktivitas yang diperlukan dalam mempertahankan hidup. Sifat-sifat tersebut meliputi yang pertama iritabilitas atau keresponsifan, yang kedua ada konduktivitas, yang ketiga ada pergerakan, yang keempat ada pertumbuhan, reproduksi, dan yang terakhir ada metabolisme. Metabolisme dalam tubuh bergantung pada proses-proses di bawah ini. Yang pertama adalah pencernaan. Pencernaan ialah proses pemecahan makanan kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul-molekul sederhana seperti gula atau glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol untuk diaborsi. Yang kedua ada pernapasan. Pernapasan mengacu pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel tubuh dengan lingkungan luar. Terus yang ketiga ada pernafasan seluler, proses pemakaian nutrisi oksigen oleh sel tubuh untuk memproduksi energi dan karbon dioksida. Yang keempat ada sirkulasi cairan tubuh, membawa oksigen dan nutrisi menuju sel dan mengeluarkan hasil metabolisme dari sel. Yang terakhir, terus ada ekskresi. Ekskresi ialah pengeluaran sisa hasil metabolisme dari tubuh. Selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh historis di bidang anatomi fisiologi. Yang pertama itu ada Hippocrates pada tahun 460 sampai 375 sebelum Masehi. Beliau ini adalah pendiri sekolah pengobatan tertua di Yunani, juga dikenal sebagai Bapak Pengobatan. Ia memberikan suatu dasar ilmiah di bidang praktik medis dan namanya dihubungkan dengan Sumpah Hippokratik yang menjadi pedomanetik profesi kedokteran. Yang kedua ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia seorang ahli anatomi komparatif pertama yang memahami hubungan antara struktur dan fungsi. Terus yang ketiga ada Galen pada tahun 131 sampai 201. Beliau ini dianggap sebagai tokoh terpenting dalam sejarah pengobatan setelah Hippocrates. Ia adalah ahli fisiologi eksperimental pertama. Bukunya itu ialah Use of the Parts of the Body of Man, memperlihatkan bagaimana organ-organ tubuh terkonstruksi dengan sempurna dan beradaptasi sesuai dengan fungsinya.
Yang keempat ada Leonardo da Vinci pada tahun 1451 sampai 1519. Beliau ada seorang seniman, insinyur, penemu, dan ilmuwan yang telah mewariskan gambar-gambar mengenai kerja otot dan aktivitas kardiovaskular. Yang kelima ada Andreas Vesalius. Andreas Vesalius ini seorang guru yang ahli bedah yang menulis Humani Corporis Fabrica Libris Septem, yang artinya 7 buku mengenai struktur tubuh manusia yang menjadi dasar anatomi dan fisiologi modern. Yang terakhir ada William Harvey. Ia adalah salah satu ahli anatomi yang paling terkenal di sepanjang sejarah, menemukan proses sirkulasi darah, suatu kejadian penting dalam sejarah pengobatan. Saya akan lanjut ke materi yang kedua tentang anatomi rangka pada sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal berasal dari kata muskulo atau muskular, artinya otot, dan kata skeletal yang artinya rangka atau tulang. Miologi ialah ilmu yang mempelajari jaringan otot tubuh, dan adapun osteologi ialah ilmu yang mempelajari tulang kerangka manusia. Sistem muskuloskeletal. Sistem ini terbagi menjadi dua, ada otot dan rangka. Sini saya akan menjelaskan otot. Organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua ada rangka atau skeletal, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari tulang sendi dan tulang rawan atau kartilagos sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Berikut ini fungsi dari sistem skeletal, ada memberi bentuk pada tubuh, melindungi organ atau jaringan vital yang ada di dalamnya, menyangga berat badan, tempat melekatnya otot, membantu pergerakan, hemopoiesis atau pembuatan sel darah, terus menyimpan mineral terutama kalium dan fosfat, dan yang terakhir tempat menyimpan energi. Sel penyusun tulang. Di sini ada gambarnya sel penyusun tulang. Di sini ada osteoprogenerator, itu merupakan sel khusus yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast, berdapat di bagian luar membran poriestum. Yang kedua ada osteoblast. Osteoblast itu merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Yang ketiga ada osteosit. Osteosit itu merupakan sel-sel tulang dewasa. Yang terakhir ada osteoklas. Osteoklas ini merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsi osteoklas untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Di sini ada struktur tulang. Yang pertama ada poriestum. Poriestum ini lapisan pertama dan terluar yang melapisi tulang, sebanyak mengandung osteoblast, juga tempat melekatnya otot-otot rangka ke tulang, berperan sama memberikan nutrisi, pertumbuhan, respirasi tulang rusak. Terus juga yang kedua ada tulang kompak atau compact bone. Lapisan kedua yang strukturnya halus dan sangat kuat, memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur atau kalium fosfat dan kalium karbonat. Di sini juga ada banyak ditemukan pada tulang kaki dan tulang tangan. Yang ketiga ada tulang spongiosa. Tulang spongiosa ini adalah lapisan ketiga, memiliki banyak rongga berisi sumsum merah yang memproduksi sel-sel darah, terdiri dari kisi-kisi tipis tulang yang disebut trabekula. Yang keempat ada sumsum tulang, yaitu lapisan paling dalam, membentuk cairan jeli kental, dilindungi oleh tulang spongiosa, berfungsi memproduksi sel-sel darah atau limfosit, monosit, basofil, neutrofil, dan platelet.
Ini ada klasifikasi pada tulang orang dewasa. Yang pertama ada tulang aksial atau tulang tengkorak. Fungsi tulang tersebut adalah melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang tengkorak ini terdiri dari dua, yaitu kranial dan faisal. Jadi tulang kranial itu membentuk kranium, lalu tulang faisal itu membentuk mata, hidung, dan rahang. Yang pertama di sini ada tulang kranial. Tulang kranial itu ada frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid, ethmoid. Jumlahnya itu di sini bisa dilihat. Dan yang B itu tulang faisal atau wajah. Itu ada maksila, palatum, zygomatikum, lakrimal, nasal, septum nasal, konka nasal inferior, dan mandibula. Di sini ada gambar-gambar. Di sini ada tulang bagian depan, di sini ada bagian lateral. Yang kedua ada tulang telinga dalam, terdiri dari 3 tulang kecil yang berada di bagian tengah. Fungsinya untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Pertama ada malleus, itu jumlahnya ada 2, incus, ada stapes. Jadi jumlah semuanya itu ada 6 buah. Di sini bisa lihat, ini adalah tulang telinga dalam. Yang ketiga ada tulang hyoid. Tulang ini adalah tulang berbentuk seperti huruf U, terletak di antara laring dan mandibula. Fungsinya adalah tempat melekatnya beberapa otot mulut dan lidah proses menelan. Jumlah tulang hanya ada 1 pada setiap manusia. Yang keempat ada tulang kolumna vertebra. Fungsinya adalah menyangga berat tubuh. Example seperti kepala, bahu, dan dada. Yang kedua ada menyeimbangkan berat tubuh. Terus penghubung bagian atas dan bawah, membantu proses gerakan dan posisi. Example berdiri, duduk, dan berlari. Tempat melekatnya ligamen, otot, dan tendon, melindungi persyarafan, menyimpan mineral, memproduksi sel darah merah. Yang kelima ada tulang kerangka dada. Fungsinya yaitu melindungi bagian organ penting terdapat pada dada, paru-paru, dan jantung. Di sini ada gambarnya. Tulang apendikular. Tulang apendikular atau rangka apendikular menyusun alat gerak bahu, tulang-tulang, tangan, telapak tangan, panggul, tungkai, dan telapak kaki. Yang pertama ada pectoral, terdiri dari 2 clavicula, tulang berbentuk lengkung, dan 2 spacula, yaitu tulang belikat. Yang kedua ada ekstremitas atas. Ekstremitas atas terdiri dari humerus, radius, ulna, calcar, carpal, dan phalangus. Yang ketiga ada pelvic, fungsinya itu menyangga berat tubuh bersama dengan kolumna vertebra dan melindungi bagian dalam rongga pelvis. Ini bisa dilihat tulang-tulang yang tadi telah dijelaskan. Seterusnya ada klasifikasi menurut Caldwell dan Molloy. Bentuk panggul terbagi menjadi 4. Yang pertama ada panggul ginekoid. Panggul ini dinamakan panggul ideal untuk melahirkan secara normal. Yang kedua ada panggul android. Bentuk depannya yang lonjong menyerupai telur. Yang ketiga ada panggul anthropoid atau panggul pria. Bentuk panggul menyerupai segitiga atau hati. Yang terakhir ada panggul platypeloid. Itu panggul dengan bentuk oval yang mipih, biasanya beresiko untuk melakukan persalinan secara normal. Ekstremitas bawah. Di sini ada gambarnya. Klasifikasi tulang berdasarkan jenis tulang. Yang pertama adalah tulang pipa atau tulang panjang, yaitu berbentuk pipa atau tabung dan biasanya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian tengah.
dan kedua ujungnya disebut epifisis. Antara epifisis dan diafisis disebut cakra epifisis. Contoh tulang pipa ini adalah tulang tangan dan tulang kaki. Tulang tangan di sini ada tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil atau radius. Di sini ada tulang kaki, itu tulang paha atau femur, dan tulang kering atau tibia. Yang kedua ada tulang pipi atau flat bone. Bentuknya lempengan, tersusun atas dua lempengan tulang kompak dan tulang spons berisi sumsum tulang. Tulang pipi menyusun dinding rongga sehingga berfungsi sebagai pelindung atau memperkuat. Example, tulang rusuk atau kosta, tulang belikat atau spakula, tulang dada atau sternum, dan tulang tengkorak. Yang ketiga ada tulang pendek, itu ukurannya pendek dan berbentuk kubus, dapat ditemukan pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang. Di sini ada yang keempat, itu ada tulang tak berbentuk atau irregular bones. Itu tulang ini terdapat di bagian wajah dan tulang belakang. Di sini juga ada hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang atau artikulasi agar mudah bergerak dibutuhkan sendi. Oke. 3 jenis hubungan antar tulang. Yang pertama, sinartrosis. Sendi sinartrosis terbagi 2 tipe. Yang pertama itu sendi ada sutura, yang kedua ada sinkondrisis. Sutura itu yaitu hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut ikat padat, sedangkan sinkondrisis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh. Yang kedua ada ampiartrosis, sendi yang pergerakannya sedikit karena dihubungkan oleh kartilago atau tulang lawan. Itu terbagi menjadi 2, ada simefisis dan sindemosis. Example simefisis adalah sendi antar tulang belakang dan tulang kemaluan. Kalau sindemosis yaitu sendi antar tulang betis dan tulang kering. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Di sini juga. Yang ketiga ada diartrosis, sendi yang pergerakannya bebas karena tidak dihubungkan oleh jaringan. Contoh hubungan antar tulang yang bersifat diartosis antara lain ada sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur atau geser, sendi peluru, dan sendi kondiloid atau elipsoid. Di sini ada arah pergerakan, di sini ada fleksi, ekstensi, ada retraksi, protraksi, ada oposisi, ada elevasi, depresi, ada supinasi, pronasi, abduksi, dan adduksi. Kelainan atau gangguan pada muskuloskeletal yang pertama ada low back pain. Low back pain adalah gejala sakit pinggang atau nyeri punggung. Sini ada faktor resikonya, beban kerja fisik, posisi tubuh yang terlalu lama membungkuk, terlalu lama berkendara seperti motor, faktor sosial seperti tempat kerja. Di sini ada istilah-istilah. Yang pertama ada skoliosis, adalah keadaan melengkungnya tulang belakang seperti huruf S. Yang kedua ada spondylosis desis, yaitu terjadinya pergeseran tulang vertebrata ke depan sehingga posisi antara vertebrata yang satu dengan yang lain tidak sejajar. Yang ketiga ada ruptur, terjadi karena pecahan analus posterior akibat aktivitas fisik yang berlebihan. Yang terakhir ada spina stenosis. Stenosis adalah penyempitan pada sumsum tulang belakang yang menyebabkan tekanan pada serabut syaraf spinal. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga tentang anatomi otot pada sistem muskuloskeletal. Sistem otot. Di sini ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah miologi. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu
kontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Terdapat dari 600 buah otot pada tubuh manusia, sehingga besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Fungsi sistem muskuler. Yang pertama ada menghasilkan pergerakan, produksi panas, penopang tubuh, dan mempertahankan postur. Fungsi sistem otot manusia. Yang pertama melakukan pergerakan tubuh, membantu dan peredaran darah manusia, pernapasan, proses pencernaan, persalinan, keseimbangan, mengatur postur tubuh. Ciri-ciri sistem muskuler, yang pertama ada kontraksilitas, yang kedua ada stabilitas, yang ketiga ada ekstensibilitas, dan yang keempat ada elastisitas. Struktur rangka, di sini bisa ada gambar-gambarnya dari struktur rangka. Yang pertama ada epimycelium, vericillium, myofibril, myosin aktin, dan endomysium. Jenis otot. Di sini ada jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot polos, otot yang bekerja di luar kemampuan tubuh atau otot tak sadar karena rangsangannya melalui saraf tak sadar. Yang kedua ada otot lurik, otot yang bergerak dengan sadar menurut kemampuan. Reaksi kerja otot lurik cepat apabila dirangsang tetapi tidak tahan kelelahan. Sini ada otot jantung, otot yang dapat bergerak sendiri secara otomatis, sifatnya bekerja terus-menerus setiap saat tanpa terhenti. Selanjutnya ciri-ciri otot. Di sini ada ciri-ciri otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nama-nama otot rangka. Di sini ada nama-nama otot rangka. Yang pertama itu akan dibahas otot-otot wajah. Yang pertama itu ada M frontalis, yang kedua corrugator, yang ketiga ada orbikulasi okil, yang keempat ada M levator labis superior, yang kelima ada M zygomaticus, yang keenam ada M risorius, yang ketujuh ada M external oblique, yang kedelapan ada M internal oblique, yang kesembilan ada M transversus abdominis, yang terakhir ada M rectus abdominis. Otot pelvic. Yang pertama ada M levator ani, yang kedua ada M coccygeus, yang ketiga ada M superficial transversus perineum, yang selanjutnya ada M bulbospongiosum, yang ada M ischio-cavernous, dan yang terakhir ada M piriformis. Di sini ada juga tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Masalah-masalah pada gangguan otot antara lain di sini ada hipertrofi, yaitu membesarnya otot karena terlalu sering berolahraga. Yang kedua ada atrofi, yang ketiga ada distrofi otot. Baik, di sini ada materi keempat, yaitu tentang anatomi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat atau nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dari yang menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfa.
Di sini jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsinya memompa ganda agar terjadi aliran darah pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksasi diastolik. Letak jantung berada di dalam perikardium, di rongga mediastinum, dalam rongga torak. Kedua tempat di belakang tulang dada atau sternum, kurang lebih 2 atau 3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah. Jantung berada di antara kedua paru-paru. Struktur jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan berbeda antara lain perikardium, miokardium, endokardium. Perikardium itu sistem belaput yang mengitari jantung disebut perikardium, terdiri atas 2 lapisan, ada perikardium parietalis dan ada perikardium visceralis. Katup jantung. Katup jantung itu ada katup arterioventrikuler dan katup seminular. Sini katup arterioventrikuler itu terdiri dari 2 katup, yaitu katup trikuspid sama katup bikuspid. Sedangkan katup semilular itu terdiri dari 2 juga, katup pulmonal dan katup aorta. Katup anteriventikuler letaknya di antara atrium dan vertikal. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan vertikal kanan terdiri dari 3 katup disebut trikuspid. Katup semilunar. Katup pulmonar terletak pada arteri pulmonalis memisahkan pembuluh pulmonal dan vertikal kanan. Katup aorta terletak di antara vertikal kiri dan aorta. Adanya katup seminular memungkinkan darah mengalir dari masing-masing vertikal ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistal vertikal dan mencegah aliran balik waktu diastal vertikal. Anatomi jantung di sini bisa dilihat ada aorta, vena cava superior, katup, trikuspedial dan yang lainnya. 3 periode kerja jantung. Yang pertama ada periode kontraksi, kedua ada periode dilatasi, yang terakhir ada periode istirahat. Frekuensi jantung. Jantung berdenyut dalam 1 menit sekitar 60-100 kali. Jika jantung berdenyut lebih dari 100 kali disebut takikardi. Jadi kurang dari 60 kali disebut bradikardi. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh keadaan aktivitas umur, jenis kelamin, endokrin, suhu, tekanan darah, kecemasan, stres, dan nyeri. Frekuensi denyut jantung pada wanita lebih cepat daripada pria. Pembuluh darah jantung ada aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmonalis, arteri coronaria dextra, arteri coronaria sinistra. Tekanan darah. Sini tekanan daya dorong darah ke seluruh dinding pembuluh darah pada permukaan yang tertutup. Tekanan darah timbul dari adanya tekanan arteri atau tekanan yang terjadi pada dinding arteri. Tekanan terdiri dari tekanan sistolik, diastolik, kanan pulsasi, tekanan arteri rata-rata. Tekanan darah normalnya sekitar 120 sampai 80 mmHg. Denyut nadi. Darah yang dipompa jantung dan gelombangnya teraba. Pertama ada arteri radialis, arteri temporalis, arteri dorsalis pedis, arteri caratis, arteri femoralis, arteri volitella, arteri brachialis. Nilai normal denyut nadi pada bayi baru lahir 100-140 kali per menit, anak-anak 80-100 kali per menit, orang dewasa 60-80 kali per menit. Shock dan penanganannya. Di sini ada yang pertama shock hipovolemik, yang kedua ada shock neurogenik, yang ketiga ada shock kardiogenik, yang keempat ada shock
sepsis. Yang kelima ada shock anafilaksis. Sini ada elektrokardiogram, yaitu aktivitas listrik jantung dapat direkam dengan alat elektrokardiogram dan hasil rekamannya dapat disebut elektrokardiogram. Alat elektrokardiografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang EKG. Elektrokardiogram pertama kali dikenal oleh seorang ilmuwan Belanda yaitu Einthoven pada tahun 1903 dengan menggunakan galvanometer. EKG sangat berguna dalam mendiagnosa kelainan jantung seperti aritmia, iskemis, infark jantung, fungsi konduksi jantung, dan gangguan darah. Darah ialah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Fungsinya itu mencuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, mengangkut berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Struktur sel darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah berfungsi mengangkut sari makanan sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Kalau sel-sel darah terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Sini ada sel darah merah beserta fungsinya, juga ada hemoglobin, sel darah putih beserta fungsinya, dan leukosit normal itu adalah 5.000 sampai 10.000 sel per mm kubik. Jumlah leukosit dalam darah melebihi 10.000 mm per kubik disebut leukositis. Kurang dari 6.000 disebut leukopenia. Sini juga ada trombosit. Normalnya yaitu sekitar 150.000 sampai 300.000 mm per kubik. Sini juga ada fungsinya. Lanjut ke materi kelima tentang anatomi sistem pernafasan. Pernafasan ialah suatu mekanisme pertukaran gas oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pernapasan atas. Udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Yang kedua ada saluran nafas bagian bawah atau paru, merupakan tempat pertukaran gas. Organ pernafasan ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Pernapasan bagian atas hidung. Hidung merupakan organ utama saluran pernapasan yang langsung dihubungkan dengan dunia luar. Sini juga adanya hidung, bagian luar tersusun dari tulang rawan, kartilago diapisi oleh kulit yang mengandung banyak kelenjar sebasea. Hidung bagian luar belakang terdapat dua lubang disebut eksternal nares dan nostril. Lubang hidung berhubungan dengan rongga hidung. Hidung bagian dalam yang disebut vestibulum. Di sini ada fungsi hidung. Fungsi hidung sebagai jalan masuk dan keluarnya udara melalui proses pernafasan untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, sebagai filter dalam membersihkan benda asing yang masuk. Penerimaan bau, ruang resonansi suara. Terdapat 3 lengkungan hidung yang menonjol dilapisi mukosa, antara lain concha nasal superior, concha nasalis medium, concha nasalis inferior. Rongga hidung dikelilingi oleh sinus paranasalis, antara lain ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus sphenoidalis, dan sinus ethmodialis. Di antara konka-konka tersebut terdapat 3 buah lekukan meatus, dan meatus superior, meatus medialis, dan meatus inferior. Selanjutnya ada faring atau tekak. Tekak atau faring adalah saluran otot yang terletak
tegak lurus antara dasar tengkorak dan vertebra cervicalis. Faring, tempat persimpangan antara jalan napas dan jalan makan. Letaknya yaitu antara hidung bagian lateral dengan laring. Di belakang rongga mulut sebelahnya terdapat 2 buah tonsil kiri kanan dari tekak. Sebelah kanan terdapat epiglottis, ampang tengkorak menutup laring pada waktu menelan makanan. Faring itu terbagi menjadi 3, ada nasofaring, ada orofaring, dan ada laryngofaring. Pernapasan bagian bawah. Yang pertama ada laring. Laring atau kotak suara merupakan saluran pernapasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Fungsinya itu membentuk suara. Pada proses pembentukan suara sebagai hasil dan kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir sebagai jalan masuk udara, membersihkan jalan masuknya makanan ke esofagus. Laring terdiri dari 5 tulang rawan. Yang pertama ada kartilago tiroid, yang kedua ada kartilago arytenoid, ada 2 buah, yang ketiga ada kartilago krikoid, ada 1 buah, yang terakhir ada yang keempat ada kartilago epiglottis, 1 buah. Selanjutnya ada trakea. Trakea ada organ tabung antara laring sampai dengan puncak paru, panjangnya sekitar 10-12 cm, tingginya servikal 6 sampai dengan torakal 5. Juga ada pengertian lainnya. Yang selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang 2 ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus kanan terdiri dari 3 lobus, terbagi menjadi 10 bronkus segmental. Bronkus kiri terbagi menjadi 2 lobus, ada 9 bronkus segmental. Organ percabangan bronkus ada bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory, dan alveolus. Yang selanjutnya ada paru-paru. Letak paru-paru di rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, lalu di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru terbagi 2, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2, ada pleura visceralis dan ada pleura variantalis. Fungsi dari pleura tersebut adalah pelumas paru-paru untuk melumasi permukaan pleura. Cairan pleura berasal dari plasma darah. Yang selanjutnya ada alveolus, yaitu bagian terminal cabang-cabang bronkus, bertanggung jawab akan struktur paru-paru yang menyerupai kantong kecil terbuka pada salah satu sisinya. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung hawa atau alveoli. Alveoli adalah tempat pertukaran udara. Oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Gelembung paru-paru atau tergolong dari 700 juta buah paru-paru kanan dan kiri. Fisiologi sistem pernafasan. Pernafasan pulmoner atau paru terdiri dari 4 proses, yaitu ada ventilasi pulmoner, ada gerakan pernafasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar, ada arus darah melalui paru-paru, darah mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru, distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat yang bisa dicapai untuk semua bagian. Difusi gas yang menembus membran alveoli dan kaliper karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Mekanisme pernapasan.
Fase pernapasan terdiri dari dua, ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi itu proses udara masuk ke dalam saluran pernapasan atau menghirup udara. Ekspirasi itu menghembuskan nafas. Selanjutnya materi ke-6 tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sini ada gambar sistem pencernaan, saluran panjang kurang lebih 9 meter yang terlibat dalam gambar pencernaan. Proses pencernaan mulai dari mulut sampai dengan anus. Fungsinya menerima makanan dari mulut, memecah makanan menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Mulut merupakan suatu rongga terbuka, tempatnya termasuk makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Rongga mulut dilengkapi dengan alat pencernaan gigi dan lidah, serta kelenjar pencernaan untuk membantu mencerna makanan. Mulut terbagi menjadi dua, ada bagian luar atau vestibula dan bagian dalam. Palatum terdiri dari palatum durum dan palatum mole. Itu ada yang pertama ada bibir, pipi, dan tonsil. Pipi terdiri dari atas lapisan kulit, subkutan yang berisi lemak, serta otot-otot wajah membantu dalam menghancurkan makanan. Bagian pipi bagian yang tersusun dari epitel squamosa yang berlapis-lapis. Bibir bagian tubuh yang membantu dalam proses berbicara, menghisap, dan menjajah makanan tetap berada dalam mulut. Tiap bibir tersambung dengan membran mukosa atau labia frenulum. Bibir berwarna kemerahan karena adanya pembuluh darah yang menutupi permukaan bibir. Rongga mulut berhubungan dengan orofaring, faecium yang terbuat dari dua lengkungan, palatofaringeal dan palatoglossal. Di antara kedua lengkungan terdapat jaringan limfoid pada tonsil. Gigi itu makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32 buah. Di sini ada gambar giginya dan tempat-tempatnya bersama dengan keterangannya. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut. Fungsinya mengacap rasa makanan, memindahkan makanan dari saat dikunyah, membantu menahan makanan. Kuncup mengacap pada lidah. Papila lidah yang merasakan manis, pakat asam dan asin, peka rasa pahit. 4 jenis papila pada lidah. Papila piliformis, papila pungiformis, papila poliatae, papila circumpalatae. Kelenjar ludah manusia memiliki 3 kelenjar, kelenjar tiroid, kelenjar sublingual, kelenjar submandibular. 3 kelenjar salipa tersebut menghasilkan salipa 1 sampai 2,5 meter salipa. Fungsi salipa itu melumasi rongga mulut dan makanan, memudahkan makanan untuk dikunyah oleh gigi dan dibentuk menjadi bolus, mempertahankan bagian mulut dan lidah agar tetap lembat, sehingga mempermudahkan lidah bergerak untuk berbicara dan yang lainnya. Faring adalah rongga yang berhubungan rongga mulut dan esofagus. Bagian faring ada nasofaring, orofaring, laringofaring. Keenam itu ada esofagus atau kerongkong. Saluran berbentuk tabung berotot yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Saluran yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjangnya itu sekitar 20-25 cm, berdiameter 2 cm. Fungsinya menyalurkan makanan ke lambung.
Makanan berjalan melalui esofagus menggunakan proses peristaltik, gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan terdorong ke lambung. Lambung yaitu organ pencernaan atau organ otot berongga yang berbentuk seperti huruf J atau kubah terletak di kuadran kiri bawah abdomen, dapat menumpang makanan 1-2 liter makanan masuk ke lambung melalui otot berbentuk cincin. Fungsinya menyimpan makanan dan memudahkan dan sudah bercampur dengan cairan yang dihasilkan lambung dan enzim-enzim. Lambung terbagi menjadi 3, ada kardiak, fundus, dan pilorus. Lapisan lambung ada mukosa, submukosa, muscularis, propria, ada serosa. Makanan akan masuk ke lambung melalui sphincter. Sphincter dapat membuka dan menutup untuk mencegah masuknya kembali isi lambung ke dalam esofagus. Sel-sel yang melapisi lambung ada sel lendir, asam klorida, pepsin. Dan selanjutnya ada usus halus, posisinya terletak di sentral bawah abdomen, panjangnya sekitar 3 meter dengan lebar 2,5 cm. Disupport dengan lapisan mesenterika berbentuk seperti kipas. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, lapisan serosa. Otot halus terdiri dari 3 bagian, itu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsinya menerima sekresi hati dan pankreas, mengabsorpsi saripati makanan, menyalurkan sisa hasil metabolisme ke usus besar. Usus besar, usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, panjangnya 1,5 meter, berbentuk seperti U terbalik. Usus besar terbagi menjadi 3, ada kolon ascendant, kolon transversum, ada kolon descendant. Di sini juga ada fungsinya. Yang selanjutnya ada rektum. Rektum yaitu lubang tempat membuang feses dari tubuh. Sebelum dibuang melewati anus, feses akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan menutup anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, otot polos dan otot purik. Organ aksesoris pencernaan. Asesor ada hati, kelenjar tubuh yang paling besar, beratnya sekitar 1,4 kg pada orang dewasa. Ada hati beserta fungsinya, ada kantung empedu atau kantong berwarna kuning dengan dinding tipis berotot panjang sekitar 10 cm. Ada juga pankreas, organ pipi yang berada di belakang lambung dalam abdomen, panjangnya kira-kira 20-25 cm, tebalnya 2,5 cm, beratnya sekitar 80 gram. Sini ada kelenjar pankreas tersusun atas 2 jaringan utama, ada asin, pulau-pulau Langerhans. Fisiologi sistem pencernaan. Kelainan sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Yang pertama ada parotitis atau gondong, diare, konstipasi, dan tukak lambung. Lanjut ke materi 7 tentang anatomi fisiologi sistem panca indera 1.
Yang pertama, sistem panca indera. Panca indera ada organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Panca indera berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar. Indera penglihatan. Fungsi mata menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantara serabut nervus opticus mengantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Bagian luar mata, yaitu ada bulu mata melindungi mata dari benda-benda asing. Yang kedua ada supercilium, alis mata. Yang ketiga ada palpebra, kelopak mata. Yang keempat ada kelenjar air mata. Di sini ada bagian dalam mata, yaitu ada konjungtiva, melindungi kornea dari gesekan pelindungan pada sklera pelumas pada bola mata. Kedua ada sklera, melindungi bola mata dari kerusakan mekanisme manfaatnya otot mata, kornea, lapisan keroid, iris. Yang ketujuh ada lensa, yang kedelapan ada retina, 9 ada aqueous humor, ke-10 ada vitreous humor, ada bintik kuning, ada saraf optik, dan yang ke-13 ada otot mata. Otot mata ini ada beberapa, yang pertama ada M lavator palpebralis superior inferior, M auricularis oculi lingkar mata, M rectus oculi inferior di sekitar mata, M rectus oculi medial di sekitar mata menggerakkan bola mata, M obliquus oculi inferior menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam, M obliquus oculi superior memutar mata ke atas, ke bawah dan keluar. Mekanisme penglihatan cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil lensa mata, kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud itu tepat di retina mata, kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan tersebut ke otak. Otak akan memproses bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Indra peraba atau kulit mempunyai 3 lapisan, ada epidermis, dermis, subcutaneous. Epidermis, lapisan tipis pada bagian terluar kulit dan langsung berhubungan dengan dunia luar. Lapisan epidermis ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum germinativum atau stratum basalis. Sel-sel epidermis ada keratinosit, melanosit, sel Merkel, sel Langerhans. Lapisan dermis susun dari fibroblast, makrofag, masvel, kelompok limpatik, pembuluh darah, serabut saraf. Lapisan subcutaneous, lapisan khusus dari jaringan konektif. Fungsinya simpanan lemak, pencegahan trauma, pengaturan suhu. Kelenjar pada kulit, kelenjar keringat, ada kelenjar keringat ekrin, ada kelenjar keringat apokrin. Terus ada juga kelenjar sebase, menghasilkan sebum atau campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan sel yang berfungsi pelembut kulit dan bersifat bakterisid. Ada kelenjar mamae, merupakan kelenjar apokrin yang termodifikasi khusus menghasilkan susu, memproduksi susu. Fungsi kulit sebagai proteksi, sensasi, homeostatis, dan keseimbangan cairan, produksi vitamin D, pengaturan suhu tubuh, komunikasi. 4 sensasi kulit adalah raba, tekan, dingin, hangat, dan nyeri. Indra pengecap. Lidah terletak pada dasar mulut, pembuluh darah dan saraf masuk dan keluar pada pangkalnya. Bagian bawah lidah disebut frenulum lingue, yaitu struktur ligamen halus yang mengikat
mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Fungsi lidah, indera pengecap, alat berbicara, pengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan. Permukaan atas bludru dan ditutupi papila. Ada papila circumvallata, papila pongiformis, papila filiformis, papila foliata. Sini ada proses pengecapannya, yaitu di bawahnya. Zat-zat penimbul sensasi rasa, ada pahit, alkoid tumbuhan, asin ditimbulkan oleh kation. Yang ketiga ada manis ditimbulkan oleh OH dalam molekul organik. Yang keempat ada asam ditimbulkan oleh ion H+. Lanjut materi 8, yaitu tentang sistem panca indera 2. Indera pendengaran. Indera pendengaran adalah bagian dari organ sensori khusus yang mampu mendeteksi berbagai stimulus bunyi. Struktur telinga dibagi menjadi 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar mengumpulkan dan memindahkan gelombang suara ke telinga tengah, yaitu ada auricula atau pina atau daun telinga, meatus acousticus eksternal atau liang telinga. Yang kedua ada telinga tengah memindahkan getaran membran timpani ke cairan di koklea dalam prosesnya memperkuat energi suara. Itu ada tulang pendengaran malleus incus stapes, antrum timpani, dan tuba auditif eptaksi. 3 ada telinga dalam, tempat sistem sensori untuk mendengar, jendela ova, skala vestibulis, skala timpani, ductus cochlearis, membran basilaris, organ corti, membran tektorial, jendela bundar. Saraf pendengaran, nervus auditory, mengumpulkan stabilitas dan bagian vestibular rongga telinga dalam yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. Kehilangan pendengaran konduktif, kehilangan pendengaran sensorineural. Indera penciuman. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkaran sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel komereseptor. Indera penciuman terdapat pada hidung dari ujung saraf otak nervus olfactorius. Nervus olfactorius dilapisi oleh sel-sel yang sangat khusus yang mengeluarkan fibril-fibril sangat halus dengan serabut-serabut dari bulbus olfactorius yang merupakan otak terkecil. Saraf olfactorius terletak di atas lempengan tulang rongga hidung dan rambut-rambut halus konka nasal, akar sel-sel jaringan saraf penciuman nervus olfactorius. Konka nasal di sini ada konka nasal superior, konka nasal medial, konka nasal inferior. Ada sistem olfaktori atau sistem pembau, rongga hidung, daerah otak, dan jalur neural penghubung. Fungsi sistem tersebut adalah mengidentifikasikan molekul-molekul kimia yang dilepas dari udara yang mengakibatkan bau. Di sini juga ada gambar-gambarnya, letak sinusnya. Kemampuan indera pencium seorang tergantung pada susunan rongga hidung, variasi fisiologi spesies, besarnya konsentrasi dari substansi yang berbau. Lanjut materi 9, yaitu tentang sistem reproduksi wanita. Di sini ada gambarnya, yang ini yang lebih jelasnya, bagian eksternal, yang ini bagian yang lebih terperincinya. Genitalia eksternal, ada vulva, area genitalia eksternal wanita yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Kedua ada mons pubis atau mons veneris, bagian yang menonjol meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak.
Setelah pubertas, masa ini dipenuhi oleh rambut halus. Ada labia mayor, kemudian ada labia minora, jaringan tipis di bawah labia mayor, tidak mempunyai folikel rambut. Ada klitoris homolog dengan penis pada pria, terletak pada superior vulva, tepatnya di bawah arcus pubis, bentuknya pendek silindris dengan ukuran 6x6 mm. Organ yang sangat erektil dan sensitif. Terus ada vestibulum, area tertutup oleh labia minora, terletak di antara klitoris labia minora dan fourchette. Vestibulum terdiri dari saluran, lubang muara uretra, orificium uretra, vagina, ductus, glandula, Bartolini kanan dan kiri. Ada hymen atau selaput darah, terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastis. Lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari yang senggama. Tengahan berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Pada saat masih gadis, hymen masih utuh, tanpa robekan. Dan yang ke-8 ada perineum, deret muskular yang ditutupi kulit, terletak di antara introitus, vagina, dan anus, dapat menopang rongga panggul dan menjaga panggul tetap pada tempatnya. Ada gambar genitalia internal, ini dilihat dari dalam. Yang pertama ada vagina, saluran muskular elastis, lalu vestibulum sampai dengan serviks, terletak antara kantung kemih, utara, dan rektum. Fungsi utama vagina yaitu tempat pengeluaran cairan atau darah menstruasi, tempat penyaluran sperma pada saat hubungan seks untuk masuk ke uterus, tempat jalan lahir, tempat mencegah infeksi. Yang kedua ada uterus, yaitu fungsinya mempersiapkan penerimaan ovum hasil fertilisasi, menyediakan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus sesama kehamilan, menyediakan nutrisi hasil konsepsi. Yang kedua ada dinding uterus, itu tersusun atas 3, ada endometrium, lapisan myometrium, lapisan perimetrium. Yang ketiga ada tuba Fallopi, yaitu saluran tempat ovum atau sel telur berjalan menuju uterus. Tempat terjadi fertilisasi antara sel telur dengan sperma, terletak menggantung di antara ligamen uterus. Tuba Fallopi dibagi menjadi 4, ada infundibulum, ampulla, isthmus, interstitialis. Yang keempat ada ovarium, yaitu terbagi menjadi 2, ada korteks dan medula. Fungsi ovarium itu ada sebagai produksi sel telur melalui proses oogenesis dan memproduksi hormon seks seperti hormon estrogen, progesteron, dan inhibin yang mengontrol produksi FSH dari pituitari. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum melalui pematangan folikel-folikel ovarium. Proses oogenesis dimulai pada masa janin dan berakhir pada masa menopause. Pada saat usia fetus 3-7 bulan, oogenia berkembang menjadi oogonium, kemudian berubah menjadi oosit primer 6-7 juta. Pada saat lahir, folikel primordial akan berkurang menjadi 2 juta, sampai pada saat pubertas hanya tersisa 50.000-100.000. Siklus ovarium, fase folikuler, proses ovulasi, dan fase luteal. Hormon ovarium, perkembangan folikel, dan siklus oogenesis dikontrol oleh GnRH, FSH, LH, dan hormon inhibin. Siklus menstruasi, ya ada 4 fase, yaitu ada fase menstruasi, fase proliferasi, fase ovulasi, dan fase sekresi. Gangguan sistem reproduksi, ada AIDS, kanker payudara, vulvogenitis,
infotensi, gonorea, hipertrofi, prostatis, infertilitas, kanker serviks, sifilis, NGU atau non-gonokokal uretritis, ada endometrium, dan terakhir ada sindrom premenstrual. Lanjut ke materi 10, yaitu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria, sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Perkembangan sistem reproduksi pria dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon testosteron ini diproduksi pada awal kehidupan dan kemudian diproduksi kembali pada awal pubertas untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Organ reproduksi luar ada skrotum, penis, dan penis. Organ reproduksi dalam ada testis, epididymis, ductus vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, glandula prostat, kelenjar bulbourethra. Genitalia eksterna pria. Yang pertama ada skrotum, kantong longgar yang tersusun atas kulit yang berkerut, fasia, dan polos. Terdiri dari 2 buah untuk memproduksi sperma, berfungsi untuk mengontrol suhu untuk testis agar dapat berfungsi secara optimal. Otot pada skrotum itu ada fasia superficial, septum, ada otot dartos, ada cremaster. Yang kedua ada penis. Penis yaitu organ seks pertama pria, berbentuk silindris, tempat mengeluarkan sperma pada saat koitus dan pengeluaran urin pada saat miksi. Organ penis itu ada akar atau radix, badan, glans penis. Bagian penis terdiri dari 3 massa silindris, ada 2 corpus cavernosum, kanan dan kiri, corpus spongiosum. Ketiga massa tersebut disebut oleh jaringan fibrosa, tunica albuginea. Genitalia internal pria. Yang pertama ada testis, organ utama dalam membentuk sperma dan hormon reproduksi. Testis berjumlah sepasang. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis juga terbagi 3, ada tunica vaginalis, tubulus seminiferous, dan tunica vasculata. Fungsi testis adalah membentuk gamet baru atau spermatozoa. Pembentukan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstisial. Yang kedua ada epididymis. Fungsi epididymis tersebut adalah mengumpulkan sperma dari testis, tempat proses pematangan sperma dan produksi semen. Kedua ada ductus vas deferens untuk menyimpan spermatozoa sampai berbulan-bulan dan menahan sperma tersebut menuju ductus ejaculatoris dari uretra sewaktu ejakulasi. Vesicula seminalis yaitu sebagai mensekresi cairan basah yang mengandung nutrisi dan membentuk sebagian besar cairan semen. Yang kelima ada ductus ejaculatoris, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keenam ada glandula prostat, yaitu menghasilkan cairan seperti susu yang bersifat alkali untuk menetralisir asiditas vagina, melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra, dan vagina meningkatkan motilitas sperma yang normal pada pH 6,0 sampai 6,5. Selanjutnya ada kelenjar bulbourethra. Kelenjar kecil berbentuk bundar seperti kacang polong, berwarna kuning, panjang sekitar 2,5. Fungsinya mensekresi cairan basah yang mengandung mukus ke dalam uretra untuk melumasi, melindungi, serta menambah semen. Spermatogenesis adalah proses perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa yang matang. Proses spermatogenesis di sini ada prosesnya, yaitu berawal dari adanya sel sistem atau sel induk yang berada pada lapisan luar tubulus
seminiferous yang kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel sel dan seterusnya. Sperma. Struktur sperma ada kepala, ada leher, dan ekor. Kriteria sperma normal berupa cairan yang sedikit kental, warna putih, kadang-kadang kuning. Pada orang normal dan sehat, jumlah spermanya adalah 20 juta per cc. Lebih dari 60% sperma bergerak aktif pada saat ejakulasi. Jumlah sperma yang dikeluarkan sekira 3,5 mili dan setiap mililiternya mengandung 60-150 juta sperma. Jumlah sperma yang normal harus lebih dari 70%. Semen terdiri atas sperma dan sekresi cairan dari vesicula seminalis. pH rata-ratanya 7,5. Hormon pada pria ada hormon testosteron, LH, FSH, polysestimulating hormon, estrogen, hormon pertumbuhan. Aktivitas seksual pria ada 4 fase, yaitu ada fase ekstasi, fase data, dan fase orgasme, dan yang terakhir ada fase resolusi. Lanjut pada materi yang ke-11 tentang struktur tubuh manusia. Anatomi berasal dari kata ana atau bagian dan tomi iris atau potong. Fisiologi yang berasal dari kata fisis atau alam, logos ilmu pengetahuan. Anatomi itu ilmu yang mempelajari tentang atau susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan antar tubuh yang suatu dengan yang lain. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dan tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Struktur tubuh manusia ada atom, molekul, makromolekul, organel, sel, tisu atau jaringan, organ, sistem organ, dan manusia. Sel, bagian terkecil dari tubuh manusia, bagian-bagian membran protoplasma dengan intinya. Ada sitoplasma, nukleus, non-nukleus, vakuola, mitokondria, ribosom, dan badan Golgi. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang berbentuk besar dan pekerjaannya tersusun menjadi satu dan mempunyai fungsi tertentu. Ada jaringan penutup, jaringan penunjang, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan cairan. Jaringan penutup yaitu jaringan yang menutup tubuh bagian luar dan tubuh bagian dalam yang terdiri dari jaringan epitel dan jaringan endotel. Bentuk jaringan epitel: bentuk gepeng, bentuk kubus, berbentuk silindris. Fungsi jaringan epitel ada proteksi, absorpsi, sekresi, menerima rangsangan dari luar, ekskresi, filtrasi. Jaringan penunjang. Jaringan penunjang adalah sekumpulan sel khusus yang serupa berbentuk besar dan pekerjaannya yang berfungsi untuk menyokong dan menunjang berbagai susunan tubuh yang ada. Jaringan ikat adalah jaringan antara sel-sel. Terdapat jaringan intraseluler dan terdiri dari serabut kenyal dan serabut kolagen. Macamnya ada amorfus, fibrosa. Fungsi jaringan ikat membuat bahan-bahan interseluler, membuat sel-sel darah, fagositosis, membuat imunitas, membuat heparin. Jaringan penunjang. Jaringan ikat yang mengandung lubang-lubang kecil yang banyak terdapat di sel-sel rawan, sifatnya lebih parah dan lebih
padat dan lebih kuat daripada jaringan biasa. Macam-macam tulang rawan ada kartilago hyalin, kartilago elastin, kartilago fibrosa. Fungsinya itu menutup ujung-ujung tulang pada embrio penyangga sementara hingga berkembang menjadi tulang keras penyangga menyambung antar tulang. Jaringan tulang itu macamnya berdasarkan bentuk ada panjang, pendek, dan pipi. Berdasarkan struktur ada kondroblast dan osteoblast. Fungsi jaringan tulang menjaga berdirinya tubuh, membentuk rongga untuk melindungi organ yang halus, membentuk persendian, melekatnya ligamentum, dan otot. Jaringan otot ada sekumpulan otot serabut yang dikumpulkan menjadi alat tubuh. Macamnya ada otot serat lintang, otot polos, dan otot jantung. Jaringan syaraf terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus mempunyai inti sel dalam protoplasma yang agak tebal. Macamnya saraf motorik, saraf sensorik. Jaringan cairan adalah sebagian besar yang berbentuk cairan yang terdiri dari cairan darah dan sel darah yang terapung dalam cairan tersebut. Jika darah ditampung dalam suatu tempat lalu dibiarkan, maka darah tersebut akan membeku dan terlihat dua bagian cairan kuning dan bekuan darah. Yang materi terakhir yaitu tentang anatomi fisiologi payudara. Di sini ada anatomi payudara, ada dinding toraks di sini, otot dada, lobus, puting susu, areola, saluran susu, jaringan adipose, kulit. Bentuk luar payudara ada corpus mammae, bagian yang membesar. Corpus terdiri dari alveolus, ada lobulus, dan lobus. Terus bagian B-nya itu ada areola, itu daerah lingkaran yang terdiri dari kulit yang longgar dan mengalami pigmentasi kehitaman di tengah. Di dalam daerah ini saluran susu besar dan melebar. Yang C itu ada papila atau puting, bagian yang menonjol di puncak payudara. Permukaan papila berlubang-lubang kecil, ostium papillare, yang merupakan muara ductus lactifer atau muara pengeluaran susu, jaringan erektil, dan ujung saraf sensoris. Bentuk-bentuk puting susu ini ada normal, panjang, pendek, terpenal, atau terbalik. Anatomi kelenjar susu di sini ada gambarnya, yaitu alveolus unit terminal. Ada sel asiner atau sekresi susu, ductus ada saliran terkecil, myoepitel ada otot polos. Alveoli ada kantong penghasil ASI yang berjumlah jutaan. Hormon prolaktin mempengaruhi sel alveoli untuk menghasilkan ASI. Dan ductus lactiferus ada saluran kecil yang berfungsi menyalurkan ASI dari pabrik alveoli ke sinus lactiferus. Dari pabrik ASI ke gudang ASI. Sinus lactiferus, saluran ASI yang melebar yang membentuk kantung di sekitar areola yang berfungsi untuk menyimpan ASI. Fisiologi payudara. Payudara wanita mengalami 3 jenis perubahan, dimulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas sampai menopause, sesuai dengan daur haid, terjadi pada saat kehamilan, dan menyusui. Hormon prolaktin berperan dalam memproduksi ASI, membuat payudara menjadi lebih padat, kencang, dan besar. Adanya sekresi hormon prolaktin memicu terjadinya laktasi, di mana alveolus menghasilkan ASI dan disalurkan ke sinus, kembali dikeluarkan melalui ductus ke puting susu. Refleks proses laktasi ada refleks prolaktin, refleks Lipton, dan proses di sini ada proses laktasi. Proses laktasi timbul secara setelah plasenta lepas. Plasenta mengandung hormon penghambat prolaktin atau hormon plasenta yang menghambat pembuatan ASI. Setelah plasenta lepas, ASI pun mulai keluar. Hormon yang mempengaruhi laktasi ada
progesteron, estrogen, prolaktin, oksitosin, dan hormon plasenta laktogen atau HPL. Sini juga ada penjelasannya. Proses pembentukan laktogen. Laktogenesis 1 terjadinya pada fase terakhir kehamilan payudara memproduksi kolostrum. Saat ini produksi progesteron meninggi sehingga mencegah produksi ASI yang sebenarnya. Laktogenesis 2 terjadi setelah lahiran pasien progesteron, estrogen, HPL turun tiba-tiba dan prolaktin tetap tinggi, produksi ASI besar-besaran. Bila payudara dirangsang, peningkatan prolaktin mencapai puncaknya pada periode 45 menit dan turun. Kembali 3 jam kemudian, prolaktin menstimulasi alveoli untuk merangsang ASI. Laktogenesis 3 dimulai beberapa hari pertama setelah persalinan, di mana produksi ASI mulai stabil, dipengaruhi beberapa seiring bayi menyusui. Semakin sering bayi menyusui, produksi ASI semakin banyak. Pengeluaran ASI. Pengaturan hormon terhadap ASI dibedakan menjadi 3, ada produksi ASI prolaktin, pengeluaran ASI oksitosin, pemeliharaan ASI. Bila bayi menyusui menimbulkan rangsangan saraf yang terdapat dalam glandula pituitaria posterior sehingga mengeluarkan oksitosin. Oksitosin menyebabkan sel myoepitel alveoli berkontraksi dan mendorong ASI. Oksitosin juga dapat menghambat rasa sakit pasca persalinan selama menyusui. Penghambat produksi ASI ada feedback inhibitor, stres atau rasa sakit, dan penyepihan. Pengaruh hormonal terhadap sistem reproduksi ada melatonin, ada GnRH, ada VRF, ada FSH, LH, estrogen, progesteron, HCG, LTH. Sadari, deteksi dini kanker payudara ada program pemeriksaan untuk mengenali kanker payudara sewaktu masih berukuran kecil dan sebelum kanker tersebut mempunyai kesempatan untuk menyebar. Cara melakukan sadari bisa dilakukan oleh 2 cara, itu melihat perubahan di depan cermin dan memeriksa perubahan dengan cara bercermin. Sini ada tata cara yang bersatu. Di depan cermin, angkat tangan dan periksa apakah ada kemerahan atau bengkak di payudara. Yang kedua, letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara seperti pada langkah pertama. Yang ketiga, tekan payudara dari atas ke bawah seperti pada gambar. Yang keempat, tekan payudara secara melingkar seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan. Yang kelima, tekan payudara ke atas puting, melihat apakah ada cairan yang keluar. Yang terakhir, tentukan apakah ada kanker atau tidak. Manfaat sadari. Salah satu tujuan pemeriksaan payudara sadari adalah mendeteksi kanker pada stadium yang masih dini, meraba dan menemukan awal tumbuhnya massa atau suatu yang mengganjal di dalam payudara. Jika sadari dilakukan secara rutin, seorang wanita dapat menentukan benjolan pada stadium dini. Sebaiknya sadari dilakukan pada waktu yang sama setiap bulan. Bagi wanita yang masih mengalami menstruasi, waktu yang paling tepat untuk melakukan sadari ada 7-10 hari sesudah hari 1 menstruasi. Pada wanita pasca menopause, sadari bisa dilakukan kapan saja, tetapi secara rutin dilakukan setiap hari. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan mendengarkan pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih proses belajar, dan kurang lebihnya saya mungkin terburu-buru, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.